Kebetulan persiapan kita menjelang babak kualifikasi, kita juga melakukan pelatihan kepada beberapa atlet yang dikirim ke BK hari ini. Kebetulan kita udah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, sekitar mungkin ada 6 bulanan ya, 6 bulanan mulai dari fisik, teknik dan sebagainya kita siapkan. Dan kebetulan memang semua atlet Karawang itu asli putra-putra Karawang. Kita tidak ngambil dari beberapa kabupaten kota lain. Kebetulan untuk babak kualifikasi 2021 ini kita kirim 5 atlet putra. Kebetulan kita belum ada atlet putri. Dan untuk masuk ke babak kualifikasi kita kirim di 5 orang atlet putra. Target kita untuk sementara babak kualifikasi ini kita lolos ke Porda dulu aja. Kita tidak pernah muluk-muluk untuk ngambil di urutan 1, 2, 3, tapi paling tidak kita lolos babak kualifikasi. Itu aja target kita itu. Karawang Inci Karawang juara! Saya mengirimkan untuk PK ini sebanyak 5 peserta putra. Ini tentunya dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa persiapan sebetulnya tidak terlalu lama dan Purwakarta sendiri pada posisi hari ini tidak punya lapang golf, sehingga saya mempergunakan lapang Pupuk Kujang, lapang golf Pupuk Kujang, yang alhamdulillah saya juga terima kasih kepada Pupuk Kujang telah memberikan kesempatan untuk latihan di sana. Dan keikutsertaan untuk BK Porga ini barangkali biasanya golf Purwakarta ikut, tahun kemarin tidak ikut, dan hari ini kita ikut kembali untuk bisa bermain di BK. Dan target kita memang tidak muluk-muluk, ya paling tidak sekarang lulus BK dulu deh. Nanti baru saya berpikir bagaimana nanti target Pop-Prop yang akan dilaksanakan kalau nggak salah di Kabupaten Bandung gitu. Baik, PGI Kabupaten Sumedang dalam rekrutmen atlet ini kita ada beberapa tahapan yang dilakukan. Kurang lebih kita ada 3 bulan lah yang lebih gitu. Tapi dari Kabupaten Karawang, Adi Nur. Jadi dalam kurun waktu 3 bulan kita melakukan seleksi ya di lapangan, termasuk di BGG, juga di DH ini. Setelah itu kita melakukan latihan secara kontinu, baik itu di driving maupun di lapangan. Pada intinya persiapan kita sebetulnya sangat mepet untuk melakukan persiapan pagi, tapi insya Allah walaupun waktunya mepet, saya percaya bahwa atlet-atlet ini bisa berjuang lebih maksimal, tapi hasilnya apapun itu akan saya terima nantinya baik. Atlet semua dari 12 kita ambil 9, jadi untuk putranya 5, untuk putrinya 4. Saya mewakili atlet dari Kabupaten Sumedang. Dari awal kita seleksi, kebetulan dari BGG dikasih fasilitas sama Pak Aling sebagai direktur utama untuk bermain di sana. Untuk khusus atlet kita nggak bayar. Untuk alhamdulillah Pak Aling sangat baik sekali. Kita latihan dalam seminggu bisa Senin sampai Jumat dan Minggu siang. Ya. Untuk target yang kita capai untuk Kabupaten Sumedang, kebetulan Kabupaten Sumedang itu baru sekali ini, baru ikut tampil di seleksi ini. Mudah-mudahan kita bisa masuk untuk seleksi ke Porda berikutnya. Baik, saya menambahkan, sebetulnya untuk PGI Kabupaten Sumedang kita tidak memberikan target muluk-muluk untuk, karena dari sekian puluh tahun katakan PGI Sumedang itu belum pernah mengirimkan. Di 2021 ini adalah pembuka. Kenapa bapak-bapak ini kami rekrut? Ini beliau untuk menunjukkan bahwa Sumedang sekarang ada. Jadi ya, target kami adalah sekarang hanya pembuka pintu. Sekarang alhamdulillah Sumedang ada, mungkin nanti dukungan dan dorongan dari semua pihak. Demikian Pak. Persiapan secara realnya itu kurang lebih efektifnya 3 bulan efektifnya. Walaupun kita soundingnya sudah lama karena ada pengunduran dua kali event ini diundur 2 kali, sehingga kita juga mundur lagi. Tetapi persiapan yang intens itu plus minus 3 bulan. Dengan apa adanya dari kita, tetap kita lakukan latihan walaupun padanya seperti itu.
Tasik ini memang unik, Pak. Kami tidak punya lapangan golf. Garut punya, Banjar punya, tapi kami Tasikmalaya belum punya lapangan golf. Tetapi antusias golfer di Tasikmalaya lebih banyak daripada dua kota itu. Insya Allah. Makanya kami semangat banget karena kita punya drive-in range aja, hanya cuma satu di Bandung kebetulan. Nah, kebetulan semua pemain anak muda sekarang udah bermain. Kami semakin antusias untuk mengurus ke depannya. Makanya saya punya hope, punya harapan, mudah-mudahan PGI Tasik semakin berjuang, semakin efektif, semakin mendapatkan gol kemudian. Itu Pak, kita harapkan. Kita itu terbentur oleh waktu latihan. Ya alhamdulillah kita walaupun hanya 2 bulan 3 bulan kita persiapan, mungkin sudah ada kemajuan lah. Insya Allah lah untuk kedepannya mungkin kita akan lebih dipersiapkan lagi untuk mengikuti event-event yang lain. Terutama yang kita atlet, kita itu persiapan atlet itu baru beberapa orang itu masih baru. Jadi pengalaman belum juga banyak. Mungkin masih banyak belajar. Jadi semua persiapannya serba mendadak dan kita jujur kurang siap. Apalagi di kota kita tidak punya lapang. Kita mesti jauh latihan ke Bandung. Kemudian di samping terbentur waktu dan lain sebagainya lah. Jadi intinya bagi kita sih untuk kali ini cukup berat karena ya keterbatasan waktu tadi yang mepet. Insya Allah kita memang ada target sesuai dengan komitmen dari pihak manajer dari 5 atlet laki-laki diambil 4 kalau bagus semua. Saya juga harapkan seperti itu, tetapi memang tadi sudah ada pelatih dan pelatih juga katakan bahwasanya pelatihan ini sangat kurang, sangat minim. Lagi pula kita juga punya lapangan. Tetapi alhamdulillah pada saat ini BK ini kita meloloskan 2 atlet, Pak. Alhamdulillah. Atas nama Najib, Hasan Najib Bakti dan Karyanto. Insya Allah ke depan. Nah, kemudian ke depan, Pak, kami juga tidak mau diam. Kami akan koordinasi dengan pihak KONI dan pemerintah daerah, tentunya untuk mendidik pembina atlet yang baru muncul nih. Kita didik selama 3 tahun, insya Allah mudah-mudahan dengan pelatihannya intent, insya Allah akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Demikian. Tasikmalaya, be excellent. Yes! Untuk persiapan babak kualifikasi ini kita belum lama karena kita juga masih baru. Kita belum genap berusia 1 tahun. Jadi persiapan untuk mengikuti Porprov ini sangat singkat ya. Mungkin sekitar 3 bulan kita berlatih untuk mengikuti babak kualifikasi ini. Lapangan macam-macam ya, kita pakai ada di Poltak Lembang, ada di sini Dekra, ada di Sulaiman juga, Popo, dan pernah juga pakai di Kota Baru ya. Dari Cimahi sendiri kita masih baru, kita masih memerlukan atlet lebih banyak, dan untuk jam terbang lebih banyak, untuk latihan juga lebih banyak. Kita juga belum mempunyai lapangan sendiri di Cimahi, jadi kita harus mencari lapangan yang sangat representatif dengan kondisi-kondisi atlet. Saya menekankan atau diskusi dengan pengurus dan pelatih kepada atlet, minimal kamu pengen membuktikan kota Cimahi untuk lolos dulu Porprov tahun depan, dan mudah-mudahan hasil yang sore ini bisa lolos 3 atlet kamu ini, dan ya tidak besar harapan kami kalau memang lolos di Porprov bisa meraih yang lebih baik lagi. Ada yang menjadi basic sebagai dasar dari para atlet kami dalam melakukan bermain agar lebih baik, yaitu mereka tetap harus berpikir positif. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya adalah yang kami tekankan juga kepada para atlet kami itu adalah tidak boleh emosi. Hindari apa yang menjadikan mereka menjadi marah di tengah lapangan ketika bermain. Kalau suasana seperti itu, kondisi hati yang seperti itu sudah bisa mereka atasi, itu di lapangan tingkat kesulitan sebagaimanapun satu dengan yang lain berbeda-beda, itu mereka akan bisa mengendalikan. Itu yang menjadi pokok dari apa yang bisa mereka lakukan di lapangan supaya bisa bermain dengan sebaik-baiknya. Seperti itu yang bisa kami berikan kepada mereka.
pastinya manajemennya biar bisa lebih bagus, manajemen timnya. Itu saja. Di BK kali ini aku belum terlalu puas dengan permainan aku karena aku bermain cukup jelek karena aku bertemu dengan kepala 8 lagi. Tapi alhamdulillah aku masuk ke top 3. Itu adalah target saya, masuk ke top 3 dan lolos di BK. Tapi untuk permainannya saya harus perbaiki lagi. Untuk perjalanan latihan saya untuk ke BK ini, latihannya cukup intens banget, apalagi waktu itu sempat banget game saya tuh turun banget dan swing saya juga banyak kesalahan, jadi emang benar-benar rumit banget untuk bisa ngelewatin ini semua. Untuk Porda 2022 saya bakal kasih semaksimal mungkin, kasih permainan terbaik saya untuk Kabupaten Bekasi. Oke. Saya lebih ke manajemen course-nya diperbaiki dan game plan-nya juga karena kan ini karena ini lapangan sangat rumit, naik turun dan sekarang green-nya itu sangat keras dan dibikin licin dan ada beberapa pin position yang ilegal menurut saya. Dari itu benar-benar bolanya harus ditempatkan di posisi yang paling aman gitu. Jadi emang game plan sama manajemen course-nya harus dilanjutin. Sebenarnya yang kayak Karai bilang, selain course management sama penempatan bolanya, kita juga butuh self confidence. Kita punya butuh mental yang benar-benar bagus karena kita emang ditonton sama banyak orang walaupun nggak bisa ke bawah, tapi ada pressure-nya sendiri. Jadi kita harus senangin diri, itu poin pertama. Selain itu kita juga butuh komunikasi yang bagus sama kedi-kedi kita karena mereka juga yang emang tahu lapangannya kan. Kita aja sih.